Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Ya, pada malam hari ini ya, seperti biasa di malam Jumat waktunya Sekenanya Horor. Ya, kita udah kedatangan salah satu teman kita yang udah bercerita lewat DM Instagram Sekenanya Project. Ya, di sini udah ada Bang siapa? Bang Irfan. Oke, di sini udah ada Bang Irfan. Sehat Bang Irfan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Bang Irfan ini di ceritanya dia menceritakan kejadian yang di luar nalar ketika dia mau bertemu seseorang di luar kota lah istilahnya. Di luar kota, dan dia mau jalan ke sana tuh karena nggak tahu jalan, dia menggunakan Google Map. Ya. Karena menggunakan Google Map, akhirnya ngikutin jalan dan nyasar. Tapi kayak gimana sih itu Bang ceritanya? Ya. Jadi waktu itu saya pengen ketemu sama seorang, tepatnya perempuan lah. Oke. Dia tinggal di Sukabumi, Gampang Kulon. Oke. Mungkin ini perjalanan gue yang perdana sih Bang ya. Oh, ke arah sana gitu. Iya. Jadinya modal nekat pakai Google Map. Dan akhirnya tersasar lah gitu. Nyasar. Oh, terus kejadian yang maksudnya yang nggak disangka-sangka tuh ketika di perjalanan itu, apa pas ketika disasarin itu? Pas disasarin sama di perjalanan Bang. Oh gitu. Oke, tapi ditahan dulu ya ceritanya. Oke, jadi diingetin lagi buat teman-teman ya, buat yang punya cerita horor, sok dikirim aja ceritanya ya lewat DM Instagram Sekenanya Project, atau mau lewat email juga bisa, nggak apa-apa, silakan aja dikirim. Oke. Dan juga sekali lagi diingetin buat semuanya, terus dukung channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya, biar kita juga makin semangat tentunya bikin konten-konten selanjutnya. Oke, ini dia Sekenanya Horor pada malam hari ini. Kita mulai. Ya, oke, Bang Irfan. Jadi awal perjalanan Bang Irfan tuh kayak gimana tuh? Sendiri? Bang Irfan dari sini tuh sendiri apa dari Ya, mana? Bang. Jadi gue ini dari Jakarta tuh berdua Bang. Berdua, oke. Berdua sama rekan gue, ya sebenarnya namanya B lah. Oh, oke. Jadi gue mulai perjalanan tuh sebelumnya gue udah ada rencana sama temen gue si B ini. Tadinya mau ke daerah Serang, tepatnya di Serang Banten, kota Ciamas. Oke. Pas banget waktu itu pada tanggal 25 April lagi ada PSBB gede-gedean. Oh iya, 2020 tuh ya. 2020. Nah, gue berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 12 siang Bang. 12 siang, oke. 12 siang. Pas sampai daerah Tangerang, karena plat motor gue tuh B, jadi sama polisi suruh putar balik. Oh iya benar, ingat saya. Ingat. Dan akhirnya gue ngomong kan sama rekan gue, gimana mau lanjut atau gimana? Ya terserah, udah langsung aja. Emang sebelumnya gue ada niatan teman-teman gue tuh dari Serang Banten mau langsung ke Sukabumi. Jadi PP dari Banten, misalkan gue sampai sana malam, gue nginep sebentar, besok pagi gue pulang langsung ke Sukabumi. Nyata begitu. Pas banget ada PSBB, putar balik udah langsung lah. Berarti langsung aja ke Sukabumi. Oh, langsung ke Sukabumi, nggak jadi ke Banten dulu? Nggak jadi ke Banten dulu. Oh, oke. Nah ceritanya udah sampai Tangerang suruh putar balik kan sama polisi. Akhirnya gue langsung ke Sukabumi itu Bang. Nah itu gue Sukabumi dari Tangerang tuh jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang tuh. Dari Tangerang jam 2 siang. Itu gue cuman modal nekat Bang. Modal nekat, berkata perdana perjalanan tuh cuman pakai Google Maps lah. Sampai situ
gue perjalanan tuh destinasinya perkiraan tuh 7 jam dari Jakarta. Destinasi dari Jakarta ke tempat itu. Ke tempat itu 7 jam. 7 jam perjalanan. Juga. Itu pas banget di bulan puasa, Bang. Oh, pas bulan puasa itu bulan Ramadan. Sebelum Lebaran. Iya, berarti masih baru lah istilahnya kejadiannya. Masih baru. Nah, ceritanya gue sempat ngaso di daerah Ciawi itu maghrib. Okay. Gue sempat buka puasa dulu merekan gue kan, mulai lanjutin lagi. Itu abis maghrib lanjutin. Nah, gue sampai di daerah Cibadak itu sekitar jam setengah 9, jam 8 setengah 9 karena hujan gede tuh. Hujan gede. Nah, gue akhirnya sempet neduh dulu di situ sekitar sejam. Lama juga hujannya. Iya, di SPBU tuh, Bang. SPBU gue sempet neduh sebentar tuh sekitar sejam. Nah, pas gue mau berangkat lagi, gue sempat nanya tuh sama orang situ kan. Nah, pas banget dia tuh tinggal di daerah Sukabumi, cuman Sukabumi kota. Dia tinggalnya di kerjanya di daerah Jakarta. Akhirnya gue nanya kan, Bang, kalau mau ke Jampang Kulon gimana, Bang, lewat jalannya? Terus kalau kata tuh orang, yakin, Bang, mau ke Jampang Kulon malam-malam? Oh, dia udah kasih kayak peringatan gitu ya? Peringatan. Soalnya satu, Bang, treknya licin, jalanannya juga ya gelap gitu ya. Benar. Udah, Bang, nggak apa-apa, Bang. Kira-kira lewatnya mana, Bang, ya? Kalau emang itu abang modalnya apaan? Lewat map sih, Bang. Ya udah, kalau misalkan coba saya lihat mapnya. Oh, ini mah jalan utama, Bang, kalau kata dia jalan utama. Kalau abang mau lewat jalan kampungnya cuman agak ribet, abang dari Cibadak nanti naik ke arah terminal. Namun dikasih tahu tuh cuman situ rawan, Bang, rawan begal, kata dia. Oh, yaudah, Bang, nggak usah deh, gue lewat ini aja, jalan utama aja deh. Udah, akhirnya itu berangkat dari SPBU Cibadak tuh sekitar jam 10-an lah. Udah malam nih. Udah malam. Itu masih gerimis tuh, Bang. Gue nekat deh, akhirnya gue pakai jas hujan tuh. Udah, gue nekat tuh. Itu perkiraan tuh sampai titik lokasi tuh sekitar jam 1-an. Jam 1 malam. Udah, akhirnya gue sama temen gue bilang, udahlah, nggak usah langsung lama-lama di situ, langsung gas aja. Udah, akhirnya gue modalkan map tuh sampai lewat jalanan itu. Selama perjalanan setengah jam sih biasa aja, Bang, kayak perjalanan biasa lah gitu. Oh iya, masih jalan umum lah gitu. Masih jalan raya. Pas selang 40 menit gue melipir, Bang. Melipir kemana nih? Melipir ke apa ya orang bilang ya, kebon. Oke, kebun gitu. Jadi itu kan namanya map satu, itu data gue agak-agak mulai hilang sinyal. Oh iya, gitu. Oke. Mungkin karena pelosok udah masuk pelosok. Benar. Dari jalan raya gue melipir ke kebun tuh, Bang. Gue ingat banget tuh kebun singkong. Kebun singkong. Nah, mungkin gue di situ agak ragu kan sama temen gue. Akhirnya itu di situ ada rumah, emang ada rumah. Nah, akhirnya gue beranikan diri buat ngetok tuh rumah. Gue mau nanya. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ya, kenapa, Dek? Punten, Pak. Mau tanya, apa ini benar jalan ke Jampang Kulon? Oh iya, benar. Tapi kamu salah jalan. Tadi mah di depan. Itu pokoknya lurus aja. Nah, kalau mau terbalik dari sini teh sekitar 45 menitan lagi. Oh gitu. Terus gimana, Pak? Bisa sih lewat sini, lurus aja. Tapi jalannya agak sempit. Kamu permisi aja. Gitu. Ya udah, saya jalan lagi. Nuhun ya, Pak. Maafin ngeganggu malam-malam ini. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati nanti di jalan pokoknya, Maya. Pokoknya lurus aja nanti ke depan. Permisi.
Iya Pak, nuhun ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh yaudah, akhirnya gue sama temen gue tuh cabut dah tuh, makasih kan. Akhirnya emang itu gue 20 menit tuh bang, 20 menit ada di daerah kebun begitu bang. 20 menit 20 menit. kanan kiri kebun. Kanan kiri kebun, benar-benar kebun singkong karet tuh yang tinggi-tinggi. Iya. Itu gue 20 menit di situ. Pokoknya Pak, itu hitungin tuh di map itu 20 menit pokoknya di situ. Nah, Lama banget. akhirnya setelah 20 menit tuh gue mulai seneng bang, soalnya ketemu jalan lagi tuh. Ketemu jalan. Lagi. Oke. Nah, semua jalan lagi sekitar 40 menitan. Tuh gue dari jalan udah mulai lewat jalan gede lagi, 40 menit jalan raya tuh melipir lagi bang. Nah di situ melipirnya tuh lebih lama dari yang sebelumnya. Masuk ke kebun lagi. Nah kalau ini ibarat kata bukan kebun ya bang ya. Apa tuh? Pas gue turunan tuh pertanian. Oh iya. Pertanian oke. padi. Pertanian. Nah di situ juga sempet ada kayak orang ronda. Oh ketemu orang ronda. Sekitar 3 orang ronda di situ. Akhirnya gue sempat nanya kan, berhenti motor di situ. Gue nanya pakai bahasa Sunda dong. Punten eta jalan ke Jambang Kulonnya. Dijawab lah sama dia, ya betul lurus aja, cuman jalannya licin soalnya dikasih tahu abis hujan kata dia. Tapi benar kan ini iya benar Nah yaudah, akhirnya tuh gue lurus berangkat lagi kan dari situ. Gue lurus tuh, itu emang udah gelap jalannya bang, ibarat kata tuh udah kayak gerbang masuk lah. Penerangan cuma dari motor doang. Dari motor doang. Akhirnya gue mulai jalan itu sekitar 15 menitan. Itu udah jalan mulai nanjak tuh, nanjak. Cuman belum parah banget. Sekitar 15 menitan gue ketemu sama orang itu yang ibarat yang gue nggak masuk akal sih. Apa tuh? Nggak masuk akal. Jadi itu gue melihat kejadian itu tuh setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Oke. Jam 11 lewat lah, hampir setengah 12 malam. Itu gue ngeliat 8 orang bawa kurung batang. Kurung batang. Bener-bener bawa kurung batang. Jadi dua orang depan bawa obor, 4 orang bawa kurung batang, belakang lagi 2 orang bawa kurung batang. Kurung batangnya 2 jadinya? Enggak, 1. Jadi kurung batang itu kan kalau orang bawa, maaf ya, orang jenazah gotong kan 4 orang ya. Oh iya. Jadi gua ngeliat itu 8 orang, depan 2 itu bawa obor buat mungkin nerangin kurang tahu deh bagaimana. Belakang bawa kurung batang, belakang lagi bawa obor lagi 2 orang. Oh iya. Itu gue sempet tanda tanya nih bang, soalnya kenapa gue tanda tanya, karena gue kan berangkat tuh bawa motor NMAX nih bang ya. NMAX itu kan ibarat kata lampu tembaknya terang banget tuh. Iya jauh. Jadi gue sebelas gue ngeliat kejadian itu, gue sempet ngasih isyarat bang. Jadi kayak ini bener orang apa bukan nih. Gue sempet cetekin lampu tembak 2 kali, cetek. Cuman nggak ada respon dari mereka. Kalau di situ gue udah saling gimana sama temen gue ya, udah orang bukan. Coba sekali lagi cetek kan, akhirnya masih diam aja tuh orang. Nah akhirnya itu gue cetekin sorotin ke mereka, mereka tetap jalan aja bang, tatapannya bener kayak orang kosong gitu. Lurus aja bener lurus. Jadi itu misalkan ada pada depan itu serang berapa meter gitu, nggak sampai, nggak jauh lah pokoknya nggak. Maksudnya posisi lu sama tuh orang batang ini, orang-orang banyak ini nggak jauh tuh? Nggak jauh. Jadi tuh lampu gua masih bener-bener nyorot jauh ke dia. Jadi mereka tuh ya udah, kalau misalkan orang bener ya, itu kita cetekin lampu begitu mungkin negor atau gimana gitu. Iya pasti.
itu biasa aja jalan kayak orang nggak ada apa-apa. Cuman yang di situ tuh gue samar-samar denger kayak jadi sembarangan gitu Kan kayak biasanya, orang dekem. biasanya kalau orang bawa kurung batang ada yang dibacakan istilahnya kayak la ilaha illallah gitu kan. Tapi ini enggak. Ini enggak kayak gue denger, cuman gue nggak nanya sama temen gue denger apa enggak. Cuman di sekilasan di kuping gue tuh kayak orang gitu. Gue merinding. Soalnya gini bang, tadinya gue sempat nggak percaya, biasa aja lah ya. Soalnya kan ibarat kata itu di kampung udah biasa lah orang nguburin malam-malam. Benar. Nah, makanya gue sempet nggak negatif thinking tuh, positif aja. Mungkin orang nguburin malam-malam udah biasa lah. Cuman yang nggak di luar akal tuh yang masalah lampu tembak tadi. Oh iya. Harusnya kan mereka apa dia nengok apa kenapa lah ada respon lah dari mereka. Ada respon, cuman ini enggak sama sekali. Nah udah kira selang gua kayak orang terpaku tuh ngeliatin kejadian itu. Mereka jalan itu selang berapa jarak meter ya, udah mulai agak ngejauh dari kita. Gua sama temen gua mulai jalan lagi tuh. Mulai jalan lagi. Nah di situ dari jalannya agak lumayan lebar, itu kayak kita makin nyusut bang jalanan. Makin kecil. Makin kecil. Kayak model gini aja bang, kita hiking trek gunung. Iya. Yang ibarat kata itu jalan setapak buat kita jalan. Bener. Kita pakai buat motor. Oh gimana? Itu bener-bener di luar nalar. Jadi itu semakin kita ngegas makin nanjak bang. Waduh. Makin nanjak itu jalan. Berarti sama kayak orang naik gunung nggak sih? Persis banget. Persis. Bedanya kalau naik gunung kan jalan kaki biasanya kan. Ini naik motor. Naik motor. Itu motor sampai itu ngegas nggak ada tarikan, sampai gua sempat turun kan, dorong sama temen gua. Saking itu treknya bener-bener nanjak. Bener-bener nanjak. Nah akhirnya itu gua trek ke atas agak lama tuh bang, sekitar setengah jaman gua trek. Itu pas di atas gua mulai gimana ya, pas gua ngeliat samping tuh jurang bang. Waduh. Iya, jadi pas gua di atas tuh gua nengok ke samping jurang, pas gua nengok ke sebelah kiri tuh tebing. Posisi lu udah di atas. Udah nih. di atas. Udah di atas, istilahnya udah kayak nemuin tempat datar lah. Enggak sih, itu masih agak nanjak, cuman ada kayak kita berhenti cuman nggak ngerem gitu. Oh gitu. Oh pas di situ lu baru ngeh. Samping kanan jurang, samping sini tebing. Soalnya pas di sini bener-bener gelap. Jadi lampu tuh bener-bener dari handphone sama motor. Oh iya. Cuman itu doang. Nggak ada lagi. Bener-bener kayak di gunung. Bedanya kita naik motor. Oke, terus akhirnya gue di situ itu belum nemu kejadian aneh, baru yang tadi doang nemu kejadian aneh. Gue macu kendaraan lagi kan, jalan lagi sekitar 10 menit itu udah bener-bener ibarat kata motor nggak bisa lewat bang, kayak kita nggak buka jalur tuh. Waduh. Bener-bener ngebuka jalur. Udah ketutup alang-alang atau gimana? Udah kayak ranting-ranting bang. Oh, ranting. Cuman itu jalan, cuman udah ketutup ranting-ranting. Saking nggak ada orang yang lewat. Iya. Gitu ya. Itu bener-bener itu ngehnya pas udah sampai kayak di atas lah, cuman belum terlalu atas banget ya. Itu udah kayak kita dari awal tuh jalan masih kayak jalanan biasa, cuman yang udah pernah dilewati cuman gitu deh. Nah pas sampai di atas tuh udah bener kagak ada jalanan, jadi kita kayak ngebuka jalur gitu. Nah akhirnya di situ gue sempet ada berapa kali melihat yang namanya makhluk halus ya di situ ya. Oh di yang pas nerabas ranting itu. ini. Soalnya gue pas di situ gue sebenarnya sih ada izin ya di situ. Cuman pas di situ temen gue nyium apa tuh? Nyium bau anyar. Nyium bau anyar. Bau anyar kayak bau darah gimana sih?
darah-darah bau gitu. Rada-rada amis gitu nggak sih? Sedangkan gua nyiumnya bau singkong kebakar bang. Beda-beda nih. Iya, gua nyium persis, gua nyium bener-bener itu nyengat banget di hidung gua. Sampai gua nanya, "Be, lu nyium gak?" Gua nyium bau anyar bang. Iya. Lu nyium juga. Gua bilang dalam hati gua gak ngomong nih gua. Enggak nyium. Cuman pas gua ngomong gak nyium, gua nengok begini bang, itu bener-bener ada sosok gede, cuman kealingan karena gelap mungkin ya. Iya. Kealingan kayak alang-alang gitu, cuman matanya doang nongol mata merah. Bener-bener matanya merah, Matanya 2 biji. Gua sekelas langsung astagfirullahaladzim. Deket jaraknya dari. Jadi gue dari motor itu pas gue nanya sama temen gue, pas gue nengok ke samping begini, itu bener-bener di belakang gue, cuman kayak belakang gue udah kagak kelihatan apa-apa tuh, kayak cuman gelap begitu. Iya. Bener-bener. Di situ tuh lu ngeliat sosok tuh. Nggak sosok tuh bang, bener-bener mata gede banget itu, mata gede warna merah. Dan akhirnya tuh udah gue baca-baca sebisa gue baca-baca dah tuh ya. Baca-baca mulai jalan lagi tuh bang, Oke, jalan lagi tuh kita mau buka jalur tuh. iya, masih buka jalur tuh. Nah sampai atas gue udah pasrah bang, itu benar-benar nggak ada jalan. Oke, sampai atas nih. Sampai atas ini. Jadi kayak kita udah di atas banget nih, udah nggak ada jalan. Akhirnya pasrah gue kan sama temen gue. Nah, akhirnya temen gue nanya tuh, gue emang sebelumnya gue nggak ngomong. Oh iya. Gue nggak ngomong. Temen gue nanya tuh, akhirnya buka omongan. Sebenarnya lu kesini kemana sih? Mau kemana tujuannya? Lah emang nggak bilang dari awal? Gue dari awal nggak bilang bang. Gue nggak bilang sama temen gue ngerahasiain itu. Maksud gue tuh gue niatnya dari pas Banten langsung tektok ke Sukabumi. Oke, emang kan nggak terlalu jauh kan? Iya. Sukabumi. Akhirnya gue udah pasrah di situ ya. Temen gue udah pasrah kan. Akhirnya temen gue buka omongan, lu niat lu kesini mau ngapain sih? Akhirnya gue buka omongan nih bang, gue mau ketemu sama cewek gue bang. Gue bilang gitu, gue mau ketemu sama cewek gue. Itu lu kenal di mana? Gue kenal di sosmed. Ya, pas temen gue langsung tepuk jidat langsung bang. Aduh. Oh, jadi kenalan di sosmed. Iya, teman kenalan di sosmed tuh beralih ke WA. Nah, akhirnya gue pas 3 bulan LDR, 4 bulannya gue beraniin diri langsung pede Buat nemuin tuh dia. Oke. Sampai gue di atas gunung tuh gue sempet gimana ya, antara percaya nggak percaya sih, ini cewek beneran manusia apa bukan nih. Itu yang jadi pertanyaan. Sampai gue bilang sama temen gue gini bang, ini destinasi kita sekitar 45 menitan lagi nih, 50 menit nih. Oh di map Google Map kayak gitu. Soalnya itu gue udah gak ada sinyal sama sekali bang, jadi HP gue tuh netep di motor, bener di motor. Nah temen gue buat nambahin lampu penerangan. Iya. Lampu penerangan itu HP gue nggak, bener-bener nggak gue copot sama sekali, itu nggak ada sinyal. Jadi buat nelpon juga, dia nelpon ke gue atau gue nelpon ke dia juga nggak bisa sama sekali. Benar. Akhirnya untungnya itu yang gua nggak masuk akal, biasanya kalau misalkan map itu kan nggak ada data atau jaringan, dia bisa keluar sendiri, dia mati sendiri. Ini bener nggak keluar sama sekali. Oh masih nerus, cuman nggak tahu jadi begitu. Kayaknya gue suka heran gitu. Akhirnya gue di itu lanjut lagi nih, udah pasrah begitu kan. Pasrah begitu, gue bilang sama temen gue, ini destinasi kita 50 menit lagi. Kalau misal ke titik, kalau misalkan 50 menit lagi kita tetap masih di hutan, titik kita udah nyampe masih di hutan, kita tunggu pagi besok pulang. Oke. Bilang gitu. Nah,